Hello everyone, it's me again ya, masih bertemu dengan Ibu kembali ya di mata pelajaran kimia organik. Masih belum berganti ya ini mata pelajarannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang chemical properties of alkene, reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada alkena. Nah, di materi chemical properties of alkene ini apa saja sih yang akan kita bahas? Jadi sebenarnya total reaksinya itu ada sekitar 10 reaksi ya, tapi dibagi dua. Jadi hari ini kita bahas 5 reaksi dulu, nanti 5 reaksi lagi kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di sini tipe-tipe reaksinya ada yang sudah pernah kita bahas di alkena, contohnya combustion reaction ya, combustion dari reaksi pembakaran. Nah, kemudian reaksi nomor 2, 3, 4, 5 di sini adalah reaksi adisi. Nah, kan kalian ingat alkin punya double bond, jadi bisa terjadi reaksi adisi. Nah, reaksi adisinya yang pertama adalah catalytic hydrogenation, addition of hydrogen. Ya, ini sudah kita bahas juga di alkana pada materi preparasi. Kemudian ada halogenation reaction, ya, jadi pakai halogen adisinya. Kemudian ada addition of hydrogen halida, berarti yang diadisikan itu adalah senyawa-senyawa asam halida seperti HBr, HCl. Dan kemudian yang kelima, addition of hypohalose acid. Oke, hypohalose acid ini apa? Nanti kita kenalan ya. Nah, selain itu pada materi ini kita juga akan membahas prinsip. Nah, prinsip cara mengerjakan reaksi pada alkena. Nanti di sini kita akan bertemu yang namanya Markovnikov's rule, kemudian ada anti-Markovnikov's rule, ya, jadi ada antinya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Zaitsev-Wagner. Nah, jadi Bu reaksinya kan banyak banget, ada 10. Aduh Bu, Ibu mau buat otak saya pecah atau gimana? Tenang saja ya. Jadi kalau kalian paham prinsip cara mengerjakannya, ya, prinsipnya ini, mau reagennya seperti apa juga tidak akan menjadi masalah. Jadi, Ibu tekankan, pahami dulu prinsipnya. Gitu ya, apa yang harus saya lakukan. Jadi mau alkena bentuknya seperti apa, reagennya seperti apa, kalian pasti bisa. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut dari reaksi yang pertama dulu, combustion reaction, reaksi pembakaran. Aduh, ini cincai lah ya buat kalian ya, udah sering reaksi pembakaran. Jadi di sini alkin sama halnya dengan alkyne itu flammable, mudah terbakar ya. Jadi ketika mengalami reaksi pembakaran, itu hasilnya akan menghasilkan karbon dioksida dan air ya, pembakaran sempurna. Nah, di sini contohnya seperti biasa ini hidrokarbon CXHY gitu ya. Di sini kita pakainya alkin C2H4. Kita tambahkan O2 ya. Ingat kalau O2 berarti reaksinya pembakaran. Nah, jadi di sini hasilnya adalah CO2 dan H2O. Tinggal kalian setarakan koefisiennya seperti biasa ya. Kalau ini mudah kan ya, tidak ada kendala ya untuk menyetarakannya. Tapi kalau masih ada kendala, berarti kurang latihan aja. Oke, ini reaksi pembakaran. Kemudian kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke reaksi adisi, di sini Bu mau menjelaskan dulu sedikit tentang symmetrical and unsymmetrical. Wah, apa ini maksudnya? Oke, kalau symmetrical berarti simetris ya. Kalian tahu kan simetris itu yang seperti apa ya? Berarti seperti bercermin, berarti sama ya. Bentuknya sama kanan dan kiri, atas dan bawah itu simetris. Kalau unsymmetrical berarti ada yang tidak sama. Oke, kita masuk dulu yang pertama di sini symmetrical alkene dan unsymmetrical alkene. Nah, ini bentuknya yang seperti apa sih ya? Oke, kita symmetrical alkene dulu. Ibu munculkan contohnya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, coba deh kalian sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian melihat nih persamaan dari ketiga struktur alkene ini apa? Perhatikan posisi dari double bond-nya. Nah, simetris, tidak simetris. Kaitkan dengan kata simetris dan tidak simetris itu tadi. Oke, ya. Jadi di sini, ya benar ya. Jadi di sini kalau kita melihat, nah sisi sebelah kiri maupun sebelah kanan dari double bond itu mengandung bentuk atau karbon yang sama atau jumlahnya sama gitu ya karbonnya. Jadi di sini sebelah kiri double bond ada satu karbon, sebelah kanan ada satu karbon. Jadi bentuknya sama ya. Nah, ini dikatakan simetris. Begitu juga dengan contoh yang di bawahnya. Nah, ini ada di
kirinya ada 2 karbon, di kanan ada 2 karbon. Begitu juga dengan contoh yang ini ya. Nah, jadi kalian nanti membuat kesimpulan di catatan kalian, silahkan pakai bahasa kalian sendiri. Symmetrical alkene itu berarti yang seperti apa dari contoh ini ya. Kemudian kalau unsymmetrical alkene, nah ini contohnya, bandingkan dengan yang simetris itu tadi. Nah, kalian pasti bisa menarik kesimpulan ya. Jadi kalau unsymmetrical alkene berarti antara karbon sebelah kiri maupun yang sebelah kanan itu bentuknya berbeda ya. Jadi misalkan kalau contoh yang pertama di kiri karbonnya ada 1, di sebelah kanan karbonnya ada 2 ya, seperti ini. Berarti ini bentuknya alkennya tidak simetris, atau bentuknya mungkin seperti ini. Di sini tidak ada cabangnya, misalkan di sebelah kanan ada cabangnya, berarti dia masuk ke tidak simetris. Begitu juga dengan contoh yang ketiga ya. Oke, ini simetris dan tidak simetris tentang alkene. Nah, selanjutnya ada yang namanya symmetrical reagent dan unsymmetrical reagent. Nah, kalau symmetrical reagent, reagentnya simetris ya, contohnya seperti ini. Oke, kesimpulan kalian apa? Jadi, kalau reagent yang simetris itu, berarti reagentnya tersusun atas atom yang sama atau biner. Seperti itu ya. Jadi, Br2, Br, Br, simetris. Cl2, Cl, Cl. H2, hidrogen, hidrogen. Simetris kan ya, sama, kanan kirinya sama. Berarti yang unsymmetrical yang seperti apa? Nah, ini contoh-contohnya. Jadi di sini ada H2SO4. Nggak simetris dong ya, kan nggak sama gitu. Apalagi HBr, H dan Br. Jadi bentuknya ada hidrogen yang kecil, bentuk atomnya, kemudian Br yang besar, gitu kan, tidak simetris. Ada juga HOBr, H2O, HCl. Ini untuk apa sih Bu saya belajar simetris, unsimetris? Ini akan kita gunakan di reaksi adisi, ya, reaksi adisinya. Oke, karena symmetrical dan unsymmetrical sudah, baik alkene maupun reagent, kita lanjut ke catalytic hydrogenation. Nah, ini ada kata-kata nih, remember one of reaction to prepare alkan. Reaksi pembuatan alkana. Oke. Ya, betul. Kita diskusikan reaksi ini sudah di pertemuan berikutnya, yaitu pada reaksi pembuatan alkana ya. Nah, jadi hydrogenation artinya kita menggunakan hidrogen sebagai reagennya. Oke, terus kemudian yang kedua, katalitik, berarti reaksi ini membutuhkan katalis. Nah, ini udah pernah kan kita pakainya Ni, Pd, atau Pt. Ya, silakan kalian pilih ketersediaannya yang mana. Nah, kemudian ingat tipe reaksinya. Tipe reaksinya adalah adisi. Jadi, kalau alkena diadisi, maka produknya adalah akan menjadi alkana. Penambahan hidrogen diikuti dengan pemutusan ikatan pi atau double bond. Oke, ini Ibu ulang sedikit general reaction-nya. Jadi di sini alkin ya, ini alkin kita, ingat double bond. Reagennya tadi H2 ya, kita adisikan satu hidrogen masuk ke karbon double bond sebelah kanan, satu lagi masuk ke yang sebelah kiri, hasilnya seperti ini. Ingat, double bond-nya putus. Ya, jadi jangan masih ada double bond-nya ya, double bond-nya putus. Pemilihan katalis, kalau kita pakai Ni, suhu yang dibutuhkan memang agak lebih tinggi ya. Kalau PD dan PT suhunya lebih rendah. Ini ada beberapa contoh, ya ini review saja. Oke, contoh yang pertama, nah ini 1 pentin ditambahkan H2. Oh, berarti ini adisi nih. Nah, jawabannya berarti in-nya berubah menjadi ane, menjadi pentan, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau bentuk alkenanya seperti ini. Nah, ini tadi simetris atau tidak simetris ya? Tidak simetris. Reagennya simetris atau tidak simetris? Simetris. Berarti kalau reagennya simetris, kalian bebas ya masukinnya ke double bond-nya. Jadi yang hidrogen yang pertama masuk yang sebelah kiri, hidrogen yang kedua masuk ke sebelah kanan, atau sebaliknya produknya pasti sama. Hilang double bond-nya ya. Nah, ini contoh yang ketiga. Nah, kalau yang ini hidrogennya bentuk alkinnya bentuknya apa? Alkinnya bentuknya simetris ya. Hidrogennya juga bentuknya simetris. Berarti di sini kita distribusikan secara merata ya. Hidrogen masuk ke karbon sebelah kiri, satu lagi masuk ke sebelah kanan. Kita dapatkan alkana. Oke, itu tentang catalytic hydrogenation. Nah,
berikutnya kita masuk ke reaksi yang kedua. Di sini adalah halogenation. Addition of halogen. Nah, ini secara prinsip sama dengan reaksi dengan yang tadi kita bahas, catalytic hydrogenation ya, cuman reagennya kita ganti dengan halogen ya. Jadi halogen di sini biasa pakai Br2 dan Cl2. Kenapa tidak pakai F2? Ayo, masih ingat nggak alasannya di alkana? Karena terlalu reaktif ya. Kalau I2 kebalikannya, tidak reaktif. Nah, di sini reaksi halogenation, alkena bereaksi dengan halogen pada suhu ruang dan in the dark gitu ya. Jadi dikondisikan tentang pencahayaannya. Kenapa tidak di tempat terbuka, Bu, yang banyak cahaya? Oke, jadi kalau kalian mungkin masih ingat kalau reaksi pada alkana halogenation, jadi di situ kan ada sinar UV gitu ya. Nah, jadi kalau ada cahaya dikhawatirkan nanti reaksi yang terjadi itu adalah reaksi substitusi, di mana nanti halogennya akan menggantikan hidrogen pada si alkena. Sedangkan yang kita inginkan di sini reaksinya adalah adisi. Nah, kemudian kondisi berikutnya, halogen itu biasanya dilarutkan pada suatu pelarut yang inert solvent. Inert itu artinya adalah tidak bereaksi. Seperti itu ya. Jadi dia kondisinya di sana hanya melarutkan saja, tapi dia tidak akan terlibat pada reaksi tersebut. Nah, contohnya apa yang inert itu? Kalian bisa pakai CH2Cl2 atau diklorometan atau CCl4, tetraklorometan. Itu ya. Jadi kenapa sih nggak pakai air aja, Bu? Ribet banget pakai yang inert segala. Oke, jadi harus pakai yang inert supaya didapatkan produk yang kita inginkan. Seperti itu ya, produknya ini kan sejenis alkyl halida ya. Nah, jadi kalau kita pakai air nanti reaksinya itu akan menghasilkan produk yang berbeda. Oke, ini general reaction-nya. Ini alkin, ini halogennya pakai Br2 atau Cl2, inert solvent-nya yang tadi CCl4 atau CHCl2. Proses adisi berarti sama. Ini reagennya berarti jenisnya adalah symmetrical ya, symmetrical. Berarti kalian masukkan saja secara bebas. Jadi yang misalkan halogen yang pertama masuk ke karbon sebelah kiri, yang kedua masuk ke sebelah kanan, atau sebaliknya, produknya pasti akan sama. Oke, nah di sini ada bromin test. Jadi reaksi antara alkena dengan larutan bromin gitu ya, larutan bromin yang dilarutkan dalam pelarut inert itu bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi. Jadi ujinya kualitatif apakah pada sampel atau larutan yang kita miliki itu terdapat double bond atau tidak. Nah, jadi caranya gimana ya untuk mengidentifikasi? Jadi kalau bromin itu kan larutannya berwarna reddish brown. Kalau diterjemahkan ke Indonesia mungkin merah bata gitu ya, merah bata. Kemudian kalau misalkan setelah ditambahkan sampel atau larutan warna reddish brown-nya itu menghilang, itu berarti terjadi reaksi ya. Nah, maka sampel yang kita miliki itu berarti terdapat double bond. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi yang A itu tempatkan larutan brominnya pada tabung reaksi, kemudian tambahkan hidrokarbon yang mau kita cek atau sampel yang mau kita cek ini ada double bondnya atau tidak. Nah, dimasukkan seperti ini, kemudian dikocok, di shake gitu ya. Nah, kemudian diperhatikan kalau warnanya menghilang ya, warna reddish brown-nya menghilang, berarti sampel kita memiliki ikatan tidak jenuh, seperti itu. Tapi kalau misalkan warnanya tetap reddish brown, tetap berwarna merah bata gitu ya, berarti itu tidak terjadi reaksi, berarti tidak ada ikatan unsaturated. Untuk nanti bromin test ini akan Ibu attach video secara terpisah ya, nanti bisa dicek di classroom-nya. Oke, ini contohnya yang tadi ya. Nah, ini misalkan kita pakai alkinnya yang simetris, berarti di sini tinggal masukkan saja, adisikan saja, Br masuk ke karbon sebelah kiri, satu lagi masuk ke karbon sebelah kanan. Maka kita dapatkan produknya seperti ini. Ingat double bondnya putus ya, jadi sama kayak adisi of hydrogen itu tadi. Jadi nama produknya 1,2 dibromoetan. Nah, ini contoh yang kedua, kita pakai alkinnya yang tidak simetris. Nah, kemudian di sini reagennya tetap simetris ya, Cl2, CCl4 tidak usah kalian pedulikan, hanya pelarut saja, jangan ikut direaksikan ya, nanti produknya Cl-nya banyak gitu, enggak ya. Fokus ke reagennya saja, karena di sini hanya sebagai pelarut. Berarti Cl2, kalian fokus ke double bondnya, jangan mengadisikan ke single bond. Ingat, single bond sudah jenuh
ya, jangan ditambah-tambah lagi beban hidupnya ya, jadi ke double bond saja. Jadi Cl fokus mana karbon double bond, oh ini Cl1 masuk ke karbon sebelah kiri, yang kedua masuk ke karbon sebelah kanan atau sebaliknya, karena hasilnya pasti akan sama. Ingat double bondnya putus, maka produknya kita dapatkan seperti ini, 1,2 dikloropropan gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang cyclo juga bisa ya direaksikan. Kita punya cyclohexene, kalian tambahkan Br2 ya, sama juga caranya, adisikan Br-nya ke karbon double bond. Jadi kalian jangan mengadisikannya, misalkan karbon yang sebelah sini ya muncul Br, double bondnya masih salah total. Fokus ke double bondnya saja ya. Br masuk sini, satu lagi Br ke sini, kita dapatkan cycloalkana gitu ya, jadinya cyclohexan, 1,2 di bromo cyclohexan. Oke, kita masuk ke reaksi yang keempat, hydrohalogenation. Wah, panjang banget sih Bu judulnya. Ini istilah aja ya, jadi addition of halogen acid atau addition of hydrogen halide gitu. Prinsipnya sama, remember addition reaction. Seperti itu. Ya, jadi hydrohalogenation itu reaksinya seperti apa sih? Jadi di sini hidrogen halida kita tambahkan kepada double bond. Ya, di sini jadi one C atom becomes bound to the halogen. Jadi salah satu C double bondnya itu akan berikatan dengan halogen dan the other C atom to hydrogen to form haloalkana. Jadi satu ini double bond ya, alkin. Nah, reagennya kan HX nih. HX nih bisa HCl, bisa HBr, bisa HI. Nah, kemudian di sini salah satu karbon double bond itu akan berikatan dengan halogen dan satunya lagi itu akan berikatan dengan hidrogen. Seperti ini contohnya ya. Ingat karena adisi double bondnya putus. Nah, berarti kalau HX ini termasuk simetris atau unsimetrical nih? Iya benar ya, jadi kalau yang HX itu termasuk ke unsimetrical ya. Oke. Nah, ini kita lanjut ke contoh ya. Jadi contohnya, nah misalkan kita punya 2 butin di sini. Nah, ini termasuk golongan simetrikal ya, simetrikal alkin. Kita reaksikan dengan unsimetrical alkin. Nah, kalau seperti ini, karena di sini simetris, kalian memasukkannya bebas ya. Jadi hidrogen kalian memasukkan ke sebelah kiri atau yang sebelah kanan, hasilnya pasti sama. Coba deh, kalau yang ini kebetulan Ibu masukkan hidrogennya ke karbon sebelah kiri, yang double bond, kemudian Br-nya dimasukkan ke sebelah kanan. Ya, jadi produknya adalah 2 bromo butan. Kalau misalkan kalian melakukan yang sebaliknya, produknya sama nggak? Pasti sama ya, jadi posisi Br-nya dipindah ke sebelah sini ya, beda sebelah sini, namanya juga masih sama, 2 bromo butan. Nah ini ya, jadi kalian ketika mereaksikan, sekali lagi adisi fokus ke karbon double bond-nya ya, jangan mengadisikan ke karbon yang single bond. Sekali lagi ya, jangan menambah-nambah beban hidup orang lain gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kalau yang cycloalkin, kita tambahkan dengan HI, juga prosesnya masih sama karena ini simetris ya. Kalian tambahkan hidrogennya masuk yang karbon sebelah sini yang di bawah atau yang di atas. Itu produknya pasti sama-sama iodocyclopentan. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang contoh yang berikutnya, if one butene react with hydrogen bromide ya, HBr, what is the product gitu. Kalau kayak gini ya gimana, gambar dulu dong butinnya ya, satu butin digambarkan seperti reagennya apa, reagennya HBr. Nah, terus untuk kasus yang ini Ibu mau kasih kode dulu ya. Nah, kita ingat fokus kemana? Fokus ke double bondnya. Oke, kita kasih kode A dan B seperti ini. Nah, sekarang kita adisikan. Nah, yang hidrogen kalian mau masukkan ke mana nih? Mau masukkan ke A atau ke B? Oke, memasukkan ke A ya. Kalau hidrogennya masuk ke A, berarti Br-nya masuk ke B. Double bondnya putus. Produknya adalah seperti ini. 1 bromo butan. Ya, 1 bromo butan. Nah, ini double bondnya udah putus ya. Di sini karena kita pakai line structure, nggak kelihatan, tapi di sini kan ada hidrogen yang masuk. Nah, Bu, kalau gitu kayak yang tadi dong, Bu. Saya maunya Br-nya masuk ke A.
hidrogennya masuk ke B. Silahkan. Berarti jalur yang kedua ya, kita masukkan. Yang sebaliknya, produknya adalah 2 bromobutan. Loh, loh, loh. Kok produknya beda, Bu? Kok ada 2? Saya pilih yang mana, Bu? Pilih 1 atau 2? Karena saya suka nomor 1, 1 aja ya, Bu ya. Atau karena saya anak kedua, saya pilih nomor 2. Enggak gitu ya caranya ya. Jadi, nah, kalian perhatikan dulu di sini. Di sini yang bereaksi adalah unsymmetrical alkene bereaksi dengan unsymmetrical regen. Tadi kalau yang simetris kan nggak masalah ya, tinggal dimasukkan saja. Begitu pula kalau yang regennya simetris juga nggak masalah, masukkan saja. Tapi ternyata kalau unsymmetrical, keduanya sama-sama unsymmetrical, ternyata bisa memunculkan 2 produk yang berbeda. Oke, jadi memang ada 2 kemungkinan ya. Jadi memang ada 2 possible products when hydrogen halides with unsymmetrical alkene. Jadi memang ada 2 kemungkinan produk ketika hidrogen halida atau HBr HCl itu tadi bereaksi dengan unsymmetrical alkene. Nah, ini dikarenakan hidrogen halida itu bisa ditambahkan kepada karbon double bond dengan 2 cara yang berbeda seperti itu. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah yang mana nih yang menjadi produk utamanya. Nah, oleh karena itu muncullah Bapak Markovnikov gitu. Bapak Markovnikov ini memberikan solusi untuk masalah kalian gitu ya. Nah, jadi dikenalnya dengan Markovnikov's rule gitu ya. Namanya agak susah tapi pasti akan nempel di kepala dan telinga kita. Jadi Markovnikov's rule apa rules-nya gitu ya. Jadi di sini setelah melakukan eksperimen, jadi Bapak Markovnikov ini juga sama kayak kalian. Masalahnya loh, kok ini ada ada 2 kemungkinan produk. Jadi produknya yang mana gitu. Jadi setelah beliau melakukan eksperimen, beliau menarik kesimpulan. Jadi ketika ini diperhatikan ya kata-katanya ya, unsymmetrical reagent ditambahkan ke unsymmetrical alkene. Nah ya, jadi unsymmetrical reagent ketemu unsymmetrical alkene, the positive part of reagent, bagian positif dari reagentnya, goes to atau akan mengarah ke carbon double bonded carbon ya, that already has the greatest number of hydrogen atoms. Jadi di sini sekali lagi Ibu ulang, bagian positif dari reagentnya akan mengarah ke karbon double bond ya, karbon yang memiliki ikatan double bond yang memiliki jumlah hidrogen yang paling banyak. Gitu ya. Contohnya gimana? Oke, gini kita langsung ke action gitu ya. Nah, ini kita punya suatu unsymmetrical alkene, ini pakai propin di sini ya, propin. Kemudian di sini unsymmetrical reagentnya ya, ini kasih nomor biar mudah 1 2 3. Nah, kemudian kasih keterangan ini unsymmetrical alkene-nya, yang ini unsymmetrical reagent-nya. Kemudian tadi ada kata-kata the positive part of reagent, berarti reagent-nya harus kalian pilah dulu mana bagian positif, mana yang bagian negatifnya. Kalau HCl berarti siapa? Nah, HCl H+ ya, yang positif. Kalau Cl-nya yang negatif, seperti itu. The positive part of reagent berarti si H+ akan mengarah ke karbon double bond yang memiliki hidrogen lebih banyak. Berarti kalian fokus ke sini. Fokus ke karbon double bondnya. Kalian lihat nih hidrogennya. Di karbon nomor 1 dia punya 2. Di bagian nomor 2, di karbon nomor 2 dia punya berapa hidrogennya? Hidrogennya hanya ada 1. Berarti si bagian positif ini akan mengarah kemana? 1 atau 2? Benar sekali, jawabannya akan mengarah ke karbon nomor 1. Nah, H+ mengarah ke yang kaya akan hidrogen, atau bagian positif mengarah yang kaya hidrogen. Berarti Cl-nya masuk ke mana? Cl-nya bergerak ke yang karbonnya hanya mengikat hidrogen lebih sedikit. Atau di sini mengikat 1 hidrogen. Iya, masuk ke sana. Berarti produknya akan menjadi seperti ini, Cl-nya ada di nomor 2, hidrogennya masuk ke sini ya, dari 2 menjadi 3. 2-kloropropan produknya. Ini adalah main produknya, produk utamanya. Nah,
berdasarkan aturan Markovnikov ya, major product. Di sini ada tagline ya, jadi untuk memudahkan kita mengingat, berarti kalau unsymmetrical bertemu unsymmetrical ya, berarti yang kaya makin kaya. Tapi kalian jangan hanya mengingatnya yang kaya makin kaya gitu ya, terus ketika mengerjakan yang kaya makin kaya, maksudnya opo toh Bu? Jadi di sini kaya maksudnya yang kaya hidrogen atau yang kaya aura positif. Hidrogen kan auranya positif ya. Nah, kalau yang regen negatif tuh berarti auranya negatif gitu. Jadi yang kaya aura positif akan semakin kaya dengan aura positif, seperti itu. Jadi H+ akan masuk ke yang kaya hidrogen, atau nanti kalau misalkan tidak selalu H+ ya yang positif ya. Intinya yang positif itu akan masuk ke yang kaya akan hidrogennya. Seperti itu. Ya, itu Markovnikov rule, dan ternyata ada anti Markovnikov rule. Ini kayak apa sih Bu? Ini kok ada anti-anti segala gitu ya? Ya oke. Jadi di sini kan ketika kalian mereaksikan antara seperti yang tadi contohnya misalkan propin dengan HBr gitu ya. Nah di situ kan kalian mendapatkan produknya adalah 2 bromopropan. Nah tapi mungkin di suatu kesempatan kalian yang kalian butuhkan tuh bukan 2 bromopropan, tapi saya butuh 1 bromopropan. Gimana nih caranya supaya menjadi mayor produk? Nah, kita menggunakan anti Markovnikov rule ini. Perhatikan di sini ya kata kuncinya, ketika HBr bereaksi dengan unsymmetrical alkene, sama ya kasusnya ya. Tapi kata kuncinya di sini, in the presence of peroxide. Jadi kalau HBr bereaksi dengan unsymmetrical alkene tapi ada keberadaan peroxide. Peroxide itu apa sih? Peroxide itu yang mengandung ini ya, ion O22-. Jadi di sini containing OO group gitu, or oxygen. Nah, jadi di sini kalau ada peroxide, HBr acts in the opposite direction to the predicted by Markovnikov's rule. Jadi yang terjadi adalah kebalikannya. Gitu ya. Jadi ini contohnya ini HBr, ini propin yang tadi tambahkan HBr tapi ada peroksida di sini ya. Peroksida H2O2. Peroksidanya bereaksi nggak? Enggak, dia nggak bereaksi. Dia di sini peroksida tuh keberadaannya tuh akan memecah si HBr sehingga HBr-nya tuh menjadi radikal, maka reaksi yang berjalan itu akan berbeda dengan reaksi yang sebelumnya. Nah, kalau Markovnikov rule kan tadi yang kaya makin kaya, yang H masuknya ke sini dong Bu. Iya, tapi karena ini anti Markovnikov yang terjadi kebalikannya. Yang H masuknya ke yang miskin, ya, yang aura positif tadi masuknya ke yang C-nya mengikat hidrogen lebih sedikit, Br-nya masuk ke yang kaya hidrogen. Sehingga produknya didapatkan seperti ini. 1 bromopropan. Kebalikannya. But di sini you have to pay attention to this one. Reaksi ini tidak terjadi atau tidak ditemukan apabila kita menggunakan HF, HCl atau HI gitu ya. Jadi syarat terjadinya anti Markovnikov's rule yang pertama only for HBr. Ya, only for HBr and in the presence of peroxide. Kalau tidak ada peroxide berarti yang terjadi Markovnikov. Kalau ada peroxide tapi di sini HCl itu juga Markovnikov. Jadi tergantinya kapan terselenggaranya gitu. Kapan terjadinya anti Markovnikov itu kalau HBr dan peroksida. Yang terjadi adalah kebalikan dari Markovnikov. Seperti itu ya. Oke, ini rules yang tadi kalau kita buat summary-nya. Nah, di sini ada perbandingannya tadi propin, kalau HBr ada peroksida, maka di sini akan menjadi anti Markovnikov. Produknya mayor produknya adalah 1 bromopropan. Tapi kalau HBr saja tidak ada peroksida, berarti mengikuti aturan Markovnikov. Yang ketiga ada rules lagi, yaitu Sayzev-Wagner's rules. Apalagi nih Bu, apa inikah anti Markovnikov gitu ya? Enggak. Jadi Sayzev-Wagner's rules itu untuk kondisinya yang seperti ini. Apabila unsymmetrical alkene memiliki jumlah hidrogen yang sama. Maksudnya gimana nih Bu? Maksudnya, jadi kayak gini ya. Nah, ya ini alkene kita. Kalian perhatikan di sini apakah dia asimetris? Asimetris? Iya, asimetris ya, karena jumlah kiri dan kanan double bond
tidak sama bentuknya atau jumlah karbonnya. Nah, kemudian di sini apabila kita reaksikan dengan unsymmetrical reagent, berarti yang bagian positifnya masuk kemana? Kan jumlah hidrogennya sama, tidak ada kesenjangan sosial gitu kan ya. Nah, jadi di sini the positive part of unsymmetrical reagent will goes to C double bond attached to larger alkyl. Berarti ke karbon double bond yang mengikat alkyl yang lebih besar. Seperti apa ya itu ya? Oke. Nah, kita tambahkan HBr dulu seperti ini, HBr. Kemudian kita identifikasi nih si alkinnya. Nah, di sini kan ini karbon double bond. Kita telah satu-satu nih yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini mengikat alkyl jenisnya apa? Berarti yang ini ya. Nah, kalau yang sebelah kiri mengikat alkilnya berarti yang jenisnya ini. Oke, seperti ini. Nah, kita kasih nama nih alkilnya biar kelihatan ya. Kalau yang ini berarti namanya metil ya, satu karbon. Yang ini namanya etil. Antara metil dan etil yang mana yang lebih besar ukurannya? Tentu saja sih etil, seperti itu. Nah, berarti mengikuti statement yang di atas, positive part of unsymmetrical reagent akan mengarah ke yang lebih kaya alkilnya atau alkilnya lebih besar. Berarti yang mana? Yang sebelah kiri. Berarti kalau HBr, H plus Br min, di sini hanya akan masuk ke sini, ya. Kemudian si Br-nya akan masuk ke sebelah kanan. Double bond-nya putus. Nah, berarti di sini, nah produknya akan terbentuk seperti ini, ya. Jadi Br-nya di nomor 2. Namanya akan menjadi 2 bromo 2, 3, 4, 5 pentan, seperti itu. Jadi sama seperti Markovnikov yang tadi, sebenarnya keduanya itu terbentuk ya, tapi major produknya itu adalah yang ini menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Seizer-Wagner. Nah, ini yang berikutnya, reaksi yang kelima, terakhir, horai gitu ya. Biasanya kalau terakhir kan udah seneng gitu. Addition of hypohalous acid. Wah, ini agak beda mungkin ya, atau mungkin kalian sudah pernah membaca mungkin ya tentang hypohalous acid. Nah, hypohalous acid itu yang seperti apa? Nah, jadi gini. Reaction of alkene with hypohalous acid. Rumusnya adalah HOX, nggak pakai A ya. Kalau ada A berarti tulisannya di hoax gitu ya. Ini HOX. Nah, produknya itu namanya adalah halohydrins, di mana halohydrins itu merupakan suatu alkohol dengan halogen on the adjacent carbon atom. Jadi letak antara gugus OH dan gugus si halogennya itu berdekatan di karbon yang bersebelahan, seperti itu. Berarti kalau HOX jenis senyawanya apa? Contohnya X-nya itu biasanya ini ya, Br atau Cl. Jadi HOBr, HOCl, seperti itu. Nah, ini yang penting. Follow Markovnikov's rule. Yang tadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke, follow Markovnikov's rule. Seperti itu ya. Nah, di sini pembagiannya karena harus mengikuti Markovnikov reagentnya, kalian pisahkan menjadi, kan ada halogen, ada OH. Nah, perhatikan di sini. OH di sini menjadi bagian negatifnya. Sementara halogen itu adalah bagian positifnya. Ya, jadi sekali lagi halogen bagian positif, OH-nya bagian negatif. Nah, di sini sedikit ada cara membuatnya, jadi how to produce gitu ya. Nah, ini juga alasan kenapa tidak ada HOF atau HOI gitu ya. Jadi di sini pembuatannya klorin dan bromin itu dilarutkan dalam H2O seperti ini ya. Jadi kemudian produknya itu bisa ada 2 HCl dan HOCl atau HBr dengan HOBr. Nah, ini yang kita gunakan. Ya, ini hypohalous acidnya yang kita gunakan. Kalau pakai F2 kan seperti yang tadi sudah kita bahas ya, ataupun I2 sangat reaktif, kalau I2-nya kurang reaktif. Oke, ini untuk contohnya ya. Jadi misalkan kita punya satu butin, nah satu butinnya kita reaksikan dengan HOCl ya. Di sini seperti biasa kalau Markovnikov kalian pisahkan dulu mana bagian positif, mana bagian negatifnya. Jadi di sini OH-nya negatif, Cl-nya positif, setelah itu tinggal dimasukkan sesuai aturan Markovnikov. Yang kaya makin kaya gitu ya. Berarti yang auranya positif masuk ke yang penuh dengan aura positif di sini yang kaya hidrogen H2, OH-nya masuk ke yang hidrogennya lebih sedikit. Nah, ingat double bond-nya putus ya. Jadi produknya namanya adalah 1-kloro 2-butanol. Ada akhiran ol karena di sini ada gugus OH.
Nah, ini dikatakan adjacent tadi, bersebelahan ya, posisi antara OH dengan halogennya. Oke, berikutnya ini adalah contoh yang kedua pakai line structure. Nah, di sini sama juga HOBR-nya, pisahkan bagian positif dan negatif, berarti OH- dan BR+. Nah, di sini kalau pakai line structure itu kalian harus hati-hati ya. Ini kan nggak kelihatan jumlah hidrogennya berapa. Nah, jadi kalau seperti ini, ada garisnya ada 2, berarti karbon yang ini tangan yang digunakan itu baru 2, berarti kuota untuk hidrogennya berapa yang masih cukup? Ada 2, CH2. Nah, kalau yang karbon yang sebelah sini, tangannya kepake 3, 1, 2, 3, berarti kuota untuk hidrogennya itu hanya 1. Diadisikan juga seperti contoh sebelumnya, OH masuk ke yang lebih miskin, BR masuk yang lebih kaya hidrogen, walaupun selisihnya cuma beda 1 gitu ya, tapi tetap lebih kaya. Nah, hasilnya seperti ini. Sebentar, apakah ini benar produknya? Gimana salahnya? Salah ya, yang ini produknya. Kenapa salah? Karena double bondnya masih. Nah, jadi ini kesalahan yang tidak perlu sebenarnya. Jadi, Bu, saya udah benar mengadisikannya sesuai Markovnikov. Udah positif masuk ke kaya, negatif masuk yang miskin. Benar, tapi di sini double bondnya lupa diputuskan. Nah, ini kan tangannya C-nya jadi lebih nih kalau seperti ini. Nah, jadi dikurangi ya kesalahan-kesalahannya seperti kalau adisi, ingat diikuti dengan pemutusan ikatan pi. Seperti itu. Nah, ini sumerinya. Ini ada Ibu buatin sumeri sedikit, tapi kalian bisa menyimpulkan sendiri sih sebenarnya ya. Jadi, di sini kalian perhatikan kalau ada salah satu yang simetris, ya, kalau simetris ada yang misalkan symmetrical alkene dengan symmetrical regen, berarti kita nggak pakai rules, masukkan saja, adisikan secara bebas. Atau unsymmetrical alkene dengan symmetrical regen, contohnya yang tadi dengan Br2, Cl2, berarti kita tidak butuh rules. Nah, yang butuh rules itu adalah untuk yang keduanya unsimetris ya. Jadi unsymmetrical alkene bertemu dengan unsymmetrical regen. Nah, kita rulesnya bisa pakai Markovnikov atau anti Markovnikov gitu ya kalau ada peroksidanya, atau Sezep-Wagner. Nah, ini ada latihan sedikit, silakan coba coret-coret ya. Ini kalau mau coret-coret di pause dulu videonya. Jadi ada 5 contoh. Nah, coba kalian coba reaksikan hasilnya apa. Nah, jawabannya tulis di kolom komentar. Bukan saya nggak bisa gambar. Iya, berarti yang ditulis adalah namanya. Nama senyawa hasil reaksinya apa. Misalkan dari 1 pentin, berarti jawabannya adalah 1 pentan. Misalkan seperti itu ya. Jadi tuliskan namanya di kolom komentar ya. Nanti sambil Ibu bantu cek kalau ada kesalahan atau mungkin nanti ada yang perlu kita diskusikan. Oke, nah for next week ya, jadi kita 5 reaksi tadi, baru reaksi awal, dan kita lanjutkan minggu depan. Jadi di pertemuan minggu depan itu kan bahas addition of sulfuric acid. Ini juga gampang ya, kalau udah tahu Markovnikov mah gampang semuanya. Addition of water, ini kurang D ya harusnya addition. Kemudian oxidation of cold dilate KMnO4 atau potasium permanganat, oxidation of hot concentrate, dan ozonolisis. Jadi 3 reaksi terakhir itu kita akan membahas tentang oksidasi. Oke, thank you. Udah sampai slide terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf mungkin suaranya agak-agak bindeng ya. Ini kayaknya efek cuaca, hujanan. Jadi gejala flu. Jadi kalian juga tolong jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Jangan hujan-hujanan. Bogor sudah memasuki waktu Indonesia bagian hujan gitu ya, WIBH. Jadi istirahat yang cukup, makan yang bergizi gitu ya. Terus kalau sempat olahraga gitu ya. Nah, jadi kalau sehat kita pasti bisa melakukan apa yang kita inginkan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tentang materi pembelajaran pada hari ini, gunakan segala link yang bisa kalian manfaatkan. Komen di YouTube boleh, di Classroom boleh, langsung japri juga boleh ya. Jadi supaya kalian istilahnya tidak mengalami galau gitu ya. Kan kalau galau karena kimia organik kan sedih gitu ya. Udah berat galau karena dia, galau karena kimia organik. Oke,